Politik bagaikan pertempuran pesilat di kancah pertarungan jurus-jurus handal. Apa saja jurus yang dipersiapkan untuk tahun 2014? Simak perbincangan reporter Berita 1 Nurhayeni Amir dengan pesilat Indonesia di segmen Election Views. Ya pemirsa, saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pemain silat terkait dengan tanggapan ia soal politik dan perkembangan pemilu yang akan digelar tahun 2014 nanti, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan umum presiden. Saya akan memanggil selamat sore Mas Frans. Selamat sore. Ya, Mas Frans, saya pengen tahu sebelumnya ini salah satu orang yang mengamati perkembangan politik di Indonesia nggak? Nggak terlalu mengamati sih, paling cuma ngelihat berita-berita besar gitu aja yang sedang hot di televisi atau di internet. Apa kira-kira berita besar yang? Contohnya seperti kasus-kasus korupsi itu ya kan dihubung-hubungkan dengan persaingan politik di 2014 nanti. Lalu mungkin ada kasus-kasus lainnya. Pokoknya menjelang pemilu 2014 ini saya rasa banyak sekali kasus-kasus yang hebat yang terungkap seperti itu. Oke, bagaimana dengan soal pemilu tadi? Anda sempat mengatakan bahwa mengikuti perkembangan kasus-kasus besar yang mungkin dikaitkan pada kepentingan politik di tahun 2014 nanti, di mana memang kita tahu bahwa tahun 2014 itu adalah tahun politik atau tahun pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Nah, tahukah Anda kapan pemilihan umum legislatif digelar? Legislatif kalau nggak salah 9 April 2014. Oke. 9 April digelar itu Anda sudah punya gambaran belum kira-kira siapa mungkin politisi-politisi atau mungkin kader-kader partai apa yang layak kita pilih lagi, mengingat memang dalam konteks pemilihan legislatif di tahun 2014 nanti sekitar 90% saat ini orang-orang yang duduk di Senayan akan mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif. Bagaimana menurut Anda? Saya sih belum mengenal siapa calon-calonnya ya, apalagi sekarang masih istilahnya pada perang gitu, yang ini menjatuhkan yang ini akan naik, kan belum pasti nanti yang akan dipasang di surat suara nanti siapa saja, belum. Dan belum tahu jurus-jurus apa mungkin yang akan belum tahu. Baik. Kemudian pertanyaan saya ke Mas Frans, ini soal partai begitu, ada berapa sih peserta partai politik yang akan mengikuti persaingan di dalam pemilihan umum legislatif nanti? Kalau jumlahnya sih saya juga nggak tahu pasti, tapi kayaknya lebih sedikit daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Soalnya saya pernah dengar itu banyak partai politik pada protes karena katanya tidak lolos verifikasi untuk pemilu. Baik. Berarti perkiraan saya mungkin lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Iya, ada sekitar 12 partai politik, Mas, yang akan mengikuti konteks pemilihan legislatif di tahun 2014 nanti. Dan benar sekali memang pemilihan umum legislatif akan digelar pada 9 April. Ini berbicara soal jurus-jurus, begitu. Anda sebagai pemain silat mungkin punya gambaran jurus-jurus apa sih yang harus dipakai atau mungkin diterapkan oleh politisi-politisi ke depan, sehingga mungkin ini berbicara soal jurus-jurus, begitu. Anda sebagai pemain silat mungkin punya gambaran jurus-jurus apa sih yang harus dipakai atau mungkin diterapkan oleh politisi-politisi ke depan, sehingga mungkin bisa menarik simpati masyarakat. Jurus-jurusnya ya kampanye-kampanye yang positif lah ya, yang benar-benar langsung menerapkan apa yang akan dilaksanakannya nanti kepada masyarakat, bukan cuma kampanye omong-omong besar segala kan. Karena kita masyarakat juga perlu bukti nyata, walaupun itu dia belum duduk sebagai legislatif, tapi kalau pada masa kampanyenya dia sudah berbuat baik kepada masyarakat, otomatis kan masyarakat pasti akan tertarik kepada dia. Jadi mereka harus menunjukkan mungkin gambaran program-program yang lebih memihak kepada rakyat, begitu. Satu lagi, soal calon presiden yang mungkin akan maju di 2014 nanti. Ada nama-nama seperti katakanlah Wiranto, kemudian ada Abu Rizal Bakri, ada nama Prabowo, kemudian ada nama Surya Paloh, lalu ada nama yang santer disebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kira-kira dari nama-nama itu siapa yang mungkin Anda pilih, atau mungkin Anda punya gambaran lain siapa sih yang akan menguasai atau memenangkan persilatan politik di tahun 2014 nanti? Saya belum tahu pasti ya. Kalau masih sekarang ini mungkin peluangnya masih sama besar. Karena siapa yang berpeluang besar? Mungkin nama-nama yang tadi disebut juga berpeluang besar karena publik juga mengenal mereka. Tidak ada nama-nama asing menurut saya di situ. Jadi mereka sudah cukup dikenal publik juga mengenal mereka. Ya saya rasa mereka punya peluang yang sama. Nanti kenyataannya bagaimana kalau sudah ada pasti mereka tertera di surat suara, baru mungkin
ada pertimbangan lain. Oke. Sekarang kan masih wacana-wacana saja. Atau mungkin di luar nama-nama tersebut Anda punya calon-calon lain mungkin dari independen atau seperti apa Mas Frans? Calon-calon lain saya juga belum Mungkin nama-nama kepikiran. seperti Anies Baswedan atau mungkin yang saat ini di luar dari partai politik ya. Mungkin Anda punya referensi. Wah, yang di dalam nama-nama tadi saya sejujurnya belum begitu mengenal ya. Apalagi nama-nama lain dari independen belum begitu familiar mungkin di telinga saya. Oke, artinya Anda masih menunggu proses kira-kira nanti siapa yang nama-nama yang betul-betul mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2014 nanti. Oke, Mas Frans, sekali lagi terima kasih banyak, selamat. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan pesilat Frans, di mana dalam pembicaraan kami tadi mengatakan bahwa para calon anggota legislatif yang akan maju bertarung di tahun 2014 nanti harus menunjukkan kinerja positif sehingga program-program yang nanti dihasilkan akan memihak ke rakyat kecil. Dan selain itu juga untuk siapa yang akan menjadi calon presiden di 2014 nanti kita masih menunggu dikarenakan memang saat ini masih terus melakukan manuver-manuver politik sehingga nanti akan bermunculan siapa yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian, sampai jumpa.